Mungkin ada yang ingin berbagi lagi, berbagi cerita, kenangan-kenangan dengan Kang Diki. Itu ada yang raise hand, Kak, Mas Reza. Ada yang Oh, raise hand. oh ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget juga ya berita wafatnya tiba-tiba di berandanya teman di Facebook gitu. Kemudian masuk ke kebetulan udah jarang buka Facebook juga, jadi cukup kaget. Jadi saya kenal beliau itu sekitar tahun 87 mungkin. Sudah cukup lama. Saya masih SMP dulu. Jadi kebetulan ikut organisasi patroli keamanan sekolah di SMP dan salah satu instruktur bela dirinya itu Kang Diki dulu. Kemudian selain di sekolah juga akhirnya saya dengan seorang teman tuh lanjut ke rumah beliau dulu masih di Dokter Slamet gitu dulu. Dan beliau itu walaupun sudah kalau nggak salah dulu masih kuliah ya di STKS. Kami anak-anak SMP gitu nggak nganggap kami anak-anak kecil gitu. Semuanya dianggap sebagai teman gitu. Jadi sering latihan di rumah beliau. Lanjut saya masuk SMA, masih sempat sempat ikut beliau itu pindah ke Muhammad Toha dulu nggak salah. Pindah ke Muhammad Toha, sering juga di beliau. Jadi dulu memang ketemunya dari bela diri. Kemudian juga ketika HI berdiri awal-awal itu kalau nggak salah tahun awal-awal itu ya saya sempat ngikutin bahkan sempat terlibat dengan pergulatan beliau sampai akhirnya mendirikan HI itu dulu di awal-awal. Tapi sekitar tahun 91 saya sudah sudah mulai lost kontak. 92 sempat ketemu lagi, akhirnya lost kontak. Jadi walaupun sudah lama nggak ketemu, tapi saya tetap mengikuti perkembangan beliau itu dari media-media sosial, dari internet dan lain sebagainya. Dan tahun-tahun beberapa tahun ke belakang sempat ketemu beliau dan masih tetap sama. Beliau itu orangnya selalu ramah, hangat gitu ya. Walaupun usia sama beliau itu cukup jauh, tapi ya menunjukkan bahwa beliau itu lebih dari yang lain. Nah, satu kesan yang dalam selain tadi ramah dan hangatnya itu, beliau itu ya ketika saya main-main ke rumahnya dulu itu ya apa adanya gitu. Dan sama-sama kadang-kadang ditraktir sama beliau gitu karena anak SMP main ke rumah aja ditraktir sama beliau ya ya apa ya tidak membedakan, tidak membangun barrier gitu. Jadi akrab, jadinya cukup akrab dulu. Bercandanya ya bercanda seperti sama sebaya. Ya, jadi insya Allah kalau saya sih berharap beliau bahagia sekarang di tempatnya yang di alam kuburnya. Dan kesan saya sama beliau dari dulu walaupun dalam beberapa hal mungkin saya sudah nggak mengikuti beliau lagi, tapi kesan saya beliau orangnya sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Lutfi Akmal. Oke, rata-rata yang sharing tadi kenalnya sudah sangat lama, tahun 90-an. Lama sekali berarti. Ya, Sandi, mungkin kalau boleh tahu, apakah sebelumnya itu ada kegiatan yang sudah direncanakan gitu sampai tahun 2022? Ada banyak ya sepertinya ya. Oh, banyak banget. Banyak, Kang. Oke. Banyak, Mas. Jadi terutama planning-planning untuk acara di Profiling Universe ya. Kemudian ada half day training Warka, kemudian pelatihan-pelatihan yang lainnya sih sama Zoom online seperti itu. Sudah banyak banget. Hmm, Tapi oke, ya oke. rata-rata sih memang untuk untuk orang banyak ya. Ya. Bukan untuk alam semesta ini kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Dan juga jadwal ke kota-kota juga banyak gitu ya dalam tahun ini.
Iya, karena kemarin sebenarnya juga habis dari Jawa Timur ya kemarin itu. Saya masih barengan kemarin hari apa ya, minggu kemarin Jumat sampai Senin lah. Bareng beliau kita nalusur untuk mencari titik-titik tempat baru untuk keperluan profiling universe gatheringnya seperti itu. Jadi kita kemarin dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, terus berpisah di Jawa Tengah, Kang Diki kembali ke Bandung, saya kembali ke Surabaya seperti itu. Jadi cuma hitungan hari ya, Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis beliau yang nggak ada. Yang di Jawa Tengah ini apa yang kita bertemu dengan itu di Jogja, bukan ya? Yang di Jawa Tengah itu bukan ya? Bukan di hari itu ya? Bukan. Okay. Ini baru kemarin banget kok. Oh, hari Jumat. Baru Jumat minggu kemarin. Jadi itu kita ngecek titik-titik energi yang bagus untuk acara itu, Profiling Universe Gathering. Okay. Oh ya, ini ada yang bercerita di kolom chat, ada rencana demo, tetapi demo inovasi ya, tapi mau batal. Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin berbagi cerita yang berkesan, bisa berbagi dengan kami malam hari ini. Jadi di sini banyak ini loh, Mas Reza, ya? Banyak murid-murid Kang Diki, dan yang termasuk murid-murid yang ya seperti yang Mas Reza bilang tadi, yang kenal Kang Dikinya udah lama. Jadi tahun 90-an. Generasi 90. Bahkan, mungkin sebelum Hikmatul Iman secara apa ya, secara de jure-nya terbentuk itu. Jadi udah kenal Kang Diki sebelum itu. Itu silakan teman-teman bercerita dan berbagi pengalaman, karena apa ya, kan kita betul-betul kehilangan. Ini ada yang raise hand. Oh ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernandia Pandikar. Saya dulu kenal dengan Kang Diki itu waktu pertama kali saya masuk HI, Hikmatul Iman. Dulu lembaga seni bela diri Hikmatul Iman. Nah itu saya waktu zaman saya kuliah. Saya masuk itu sekitar tahun 94, tahun 95. Itu. Nah, memang seperti kata akang-akang teteh-teteh yang sebelumnya, pribadi Kang Diki itu luar biasa. Kami waktu itu dengan beliau itu suka main ke rumah beliau, karena beliau juga kan kadang memberikan terapi untuk umum. Nah, jadi kami di sana bisa membantu, melihat, dan belajar. Kebetulan waktu di kepengurusan dulu, saya sempat diminta menjadi salah satu pengurus pusat di Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman. Nah itu Kang Diki itu pribadinya luar biasa, terus walaupun beliau yang punya ibaratnya di perguruan silat, beliau yang punya, tetapi beliau masih bisa menerima masukan, bahkan bila perlu kritikan dari murid-muridnya. Itu yang paling asik lah kalau untuk diajak berdiskusi, berdialektika dengan beliau. Dia open-minded sekali. Dan beliau tidak pernah menyalahkan kami. Karena waktu zaman saya di kepengurusan dulu, apabila kami melakukan kesalahan, beliau paling cuma ketawa, kan akhirnya tahu kan tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi harus
bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan itu. Terus ya kalau dibilang Kang Diki bisa jadi guru, waktu itu guru utama, bisa jadi kakak, bisa jadi orang tua, dia bisa semua ngambil peran itu. Bahkan mungkin kayak Teh Sandi atau Kang Rudi bisa, kalau kita flashback dahulu, bahkan yang curhat, yang putus cinta, atau yang kuliahnya rada-rada susah, bisa diskusi sama beliau. Sampai alhamdulillah kita semua bisa berhasil lah di jalan masing-masing. Ya Teh Sandi ya. Cuma memang begitu betul, Kang. begitu Hikmatul Iman secara resmi dibubarkan, berganti dengan Lenterka. Nah, di situ mungkin bukan sayanya tidak mau bergabung atau apa, memang karena kesibukan kami masing-masing, akhirnya kami tidak masuk ke dalam Lenterka. Saya lah terutama tidak masuk, tetapi kalau dari secara ikatan batin atau apa, kalau ada kegiatan dahulu di Padepokan atau apa ya, insya Allah ada waktunya saya biasanya datang gitu. Dan memang dari pengalaman-pengalaman berorganisasi atau ikut perguruan silat atau perguruan yang lain, baru kali ini saya benar-benar ngerasa waktu dulu tuh dekat dengan guru utamanya, bahkan bisa ya bercanda, diskusi segala macam itu luar biasa. Karena dahulu tuh susah. Kalau yang namanya orang-orang yang jadi guru utama atau apa tuh susah. Bahkan saya punya pengalaman waktu latihan tidur, beliau tidak marah. Pernah tahun 2003 saya latihan bersama teman-teman di suatu malam, saya sempat tertidur. Dan beliau tidak marah, paling beliau cuma ngomong, ya lain kali jangan tidur, dah percuma latihan kalau tidur. Tapi kita bisa balik, ya kan tidurnya sambil latihan ini Kang. Tapi beliau nggak marah gitu. Nah, ini yang asiknya dengan beliau. Ya mungkin banyak kenangan-kenangan itu, tapi yang paling berkesan itu seperti yang kata tadi Kang Abu Umaro itu, dari dahulu itu Kang Diki selalu bilang dari zaman dulu tuh ya turunkan ego, coba untuk memahami, mengerti segala macam, itu memang dari dulu beliau sudah sampaikan itu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ilmunya kepada murid-muridnya, bahkan teman-teman semua, Akang Teteh, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita. Dan kita kalaupun ada yang diberikan amanah oleh beliau, bisa kita jalankan dengan sebaiknya. Mungkin itu saja, Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin berbagi pengalaman lagi. Saya kaget juga sih tadi ada yang sampai cerita kuliah susah gitu. Putus cinta. Jadi nggak hanya perkara silat ya dan pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya, cerita mengenai Kang Diki itu sepertinya tidak akan pernah habis ya, karena saya mengenal beliau dari tahun 91. Kesan yang pertama masuk di saya itu ketika masuk kuliah, kan biasanya kalau para senior tuh suka pasang tensi atau gasnya tinggi. Nah, kalau beliau ini satu-satunya yang kalem. Saya malah jadi bingung, ini kenapa kok ada senior yang tenang, senyum, gitu, nggak pernah marah. Dan ternyata itu sampai sekarang, sampai terakhir
Kebetulan saya terakhir ketemu beliau itu hari Selasa kemarin tanggal 15. Karena seperti tadi diutarakan Teh Candi, hari Minggu dan sebelum-sebelumnya itu kan dari Bromo kemudian ke Jogja, Borobudur hingga akhirnya ke Bandung. Nah, saya disuruh hadir waktu itu. Cuman kalau bisa siang katanya, biar nyalse, biar agak tenang. Nah, kalau saya sendiri di organisasi, mungkin karena dari kebiasaan ya, saya tuh senang menulis. Jadi kalau sekolah pun oleh teman-teman, kalau misalkan mau ujian, catatan tuh pada difotokopi. Itu sejak SMA. Kuliah juga sama. Fotokopi, nyebar kemana-mana. Nah, dan itu termasuk di organisasi. Jadi saya termasuk yang senang menulis lah. Menulis perkembangan organisasi, termasuk waktu di awal-awal teman-teman masih belum banyak bertanya, saya tuh satu di antara yang boleh dikatakan cerewet banyak bertanya ke Kang Diki. Saat zamannya Kang Diki masih senang baca Kopingho dulu, ngumpul di ruang hima. Dan saya suka mencatat apa yang beliau utarakan. Waktu itu masih dicatat manual ya, ditulis biasa sampai numpuk lah. Dan itu ada sampai sekarang. Saya kadang bilang ke teman-teman nih, catatan dari tahun 90-an sampai sekarang itu belum didigitalisasi. Nah, kemudian ada banyak, entah itu ucapan atau tulisan beliau, saya juga kumpulkan. Dan terakhir kemarin tuh ketika dipindahkan ke Word tuh, sebagian yaitu ya 4.000, 5.000 halaman lah gitu. Banyak. Makanya teman-teman kadang bilang ke saya ini perpustakaan berjalan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti si catatan-catatan ini, karena saya yakin bahwa apa yang beliau utarakan, beliau tulis, beliau rencanakan itu untuk kepentingan umat dan alam. Di catatan-catatan ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi siapa yang membutuhkan. Tentunya sesuai dengan kapasitasnya, karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi, bentuk organisasi, ada yang berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Gitu saja mungkin dari saya. Yang jelas beliau itu orang yang sangat baik lah. Hatur nuhun, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampuraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi menarik tadi itu perpustakaan berjalan. Saya akan coba baca di kolom chat ya. Oh, ini dari Iswah Yudi. Misalnya buku Arkitirema dilanjutkan, mungkin di Bandung udah tahu, tapi yang di luar Bandung pasti banyak ingin tahu. Oh, ini ada Mbak Wedo. Nama Kang Diki selalu abadi di hati saya dan keluarga. Karena sejak dulu saya dan keluarga hobi nonton acara dunia lain. Wah, ini ya saya juga tahu Kang Diki dari acara ini. Gitu. Terus kayak baru kemarin. Amparazan. Oh iya ya, silakan. Saya Sri Murdiningsih. Iya. Mengenal Kang Diki cukup lama. Sebetulnya sungguh berita yang sangat tak terduga untuk saya, karena hampir 1 tahun terakhir saya kontak dengan beliau hanya melalui WA.
dengan kegiatan-kegiatan beliau tentang semesta. Saya ingin menyampaikan salam turut berduka cita kepada Ibu, ya, istri Kang Diki dan seluruh keluarga untuk wafatnya beliau. Dan saya bersyukur sekali berkenalan dengan Kang Diki karena Kang Diki menemani saya selama ini memimpin majalah Asri, majalah khusus mengenai rumah, dan perhatian beliau tentang hal tersebut, bagaimana mengenai rumah, lingkungan, banyak sekali membantu saya. Dan untuk hal tersebut saya ingin menyampaikan terima kasih di sini kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai novel sih sebetulnya sudah direncanakan beliau ya. Hanya itu baru intronya lah untuk yang 2C. Beliau memang nyicil udah mulai untuk kelanjutannya itu. Hanya biasanya kan setelah terkumpul itu kemudian kita di edit gitu ya, baik halamannya ataupun nanti kira-kira akan dicetaknya seperti apa. Nah sampai terakhir kemarin saya sempat ngobrol itu masih belum, jadi belum bisa diselesaikan lah yang 2C-nya itu. Nggak tahu kalau ternyata memang beliau sudah mencatat dan ada di arsipnya. Kami belum dapat informasi mengenai kelanjutannya. Begitu Kang Reza. Oke, terima kasih Kang Deddy Misbah. Mungkin ini ya dua ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Bagaimana Bu? Masih terdengar suara saya? Masih. Oh ya, karena tadi barusan ada telepon masuk. Saya mengikuti Arkitirema, buku itu, buku yang ditulis Kang Diki, dan saya banyak belajar meditasi juga dari beliau. Saya ke Bandung, dan saya merasa betul-betul kehilangan, sehingga jujur banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada siapa ya kalau saya Kang Diki udah nggak ada seperti ini. Apakah ke putranya ataukah ke ibu? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau sekiranya saya nanti tiba-tiba, kan sekarang kita semua masih dalam berkumpul bersama sahabat-sahabat Kang Diki di sini saja, untuk saya sudah berbahagia sekali. Kang Reza, demikian. Terima kasih. Sama-sama. Gini, Ibu Sri ya, saya coba sedikit Mas Reza. Jadi untuk siapa pengganti Kang Diki atau memang dari keluarga sendiri kita masih, ya karena mungkin masih suasana berduka ya, betul. Ini masih belum sempat menjawab siapa kemana gitu loh. Tapi sementara ini kan Ibu Sri juga ada di grup ya, udah ya di grup untuk yang Lanteria. Ya. Tapi memang terakhir jarang berkomunikasi di grup ya, nggak kedatangan saya menjawab. Oh ini Mbak Novita ya? Oke. Sandi Bu. Saya Sandi Bu. Makanya saya yang biasa ngurus-ngurus juga. Novita Uli Sandi. Oh iya. Iya. Jadi gini Bu, nanti kebetulan sih baru kemarin kan. Jadi kalau putranya sendiri Kang Tala itu sudah mulai Kang Tala sudah mulai masuk, sudah mulai say hello ke kita semua. Ya kita akan tunggu nanti semua akan diinfokan di grup Bu. Nanti bagaimana kelanjutannya, harus bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti sekarang apapun yang setelah diberikan sama Kang Diki, baik itu ilmu, pengetahuan apapun itu ya, energi dikirim waktu itu kan energi dari Jepang,
bawa Iya. oleh-oleh energi, terus saya diundang waktu Iya. itu di mana sepeda itu ya apa balapan sepeda Pulau Mas. Saya sampai mikir Iya. luar biasa banget gitu energi yang diberikan. Iya, Saya Bu, sudah seperti kepala itu. 7, tapi saya masih konsentrasi dengan majalah itu ya juga karena beliau yang selalu membesarkan hati. Iya, Nggak Bu. nyangka kalau sudah harus pergi duluan. Iya, sudah selesai bertugas untuk saat ini, Tugas Bu. iya dan katanya nggak boleh nangis. Iya dong, iya Bu. Jadi kita tinggal Makanya meneruskan perjuangan beliau, harus netral, gitu. harus Tinggal netral, dilanjutkan, harus rendah betul. hati, ya Iya, betul. seperti yang selalu dicontohkan Perlu oleh diingat. Kang Diki Iya, ya. iya Iya, betul. seperti itu Bu. Nanti tinggal update aja informasinya nanti di grup, Bu, pasti akan kami informasikan seperti itu. Coba tolong dilihat nama saya ya, grupnya beliau kan banyak banget nih yang grup yang Iya. mana. Nanti tolong Iya, dilihat. nanti saya Kalau nanti belum saya ada, info ya. saya info Japri ya Bu ya. Ada kok, Ya, soalnya saya terima bantu kasih. urus-urus. Iya, terima siap, kasih Japri. Mbak Sandi, terima Iya, kasih. sama-sama. Nah, ini Enggak, mungkin Mas Reza. ya, ini mungkin ada teman-teman bisa ke kolom chat ini dari Kang Abu Marlo memberitahu kalau izin jika ada keluangan waktu bagi teman-teman besok akan ada doa bersama untuk Kang Diki di sini. Ya. Atur nuhun. Iya, betul. Oke. Ya, besok bersama Beliwayan itu. Oh, tapi hari ini Beliwayan nggak ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada rasanya Pastinya tadi. nggak ada sih, tadi lihat nggak ada. Oh. Ya, untuk yang teman-teman Lantera sudah diinformasikan juga ya buat Zoom meeting besok, di grup-grup sudah saya share linknya. Tinggal Oh iya, ya, silahkan ini. besok bergabung. Saya sudah terima. Saya termasuk yang dari Lantera ya Mbak ya? Iya, betul, Iya, Bu. betul. Udah saya Iya. share di sebuah grup, ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Mungkin ada lagi mungkin satu atau dua orang yang ingin bercerita. Boleh ikut bercerita? Silakan. Silakan. Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Ari, lebih ininya Ari Uheng mungkin ya. Kalau di komunitas mungkin saya hanya sebagai simpatisan. Yang saya kenal dari sosok beliau adalah figur seorang bapak, figur seorang guru, dan figur seorang sahabat. Walaupun saya mungkin bergabung di waktu itu Hikmatul Iman tahun 98 dan dilanjut ke Lantera mungkin sampai saat ini, yang saya kenang sampai saat ini yaitu tentang kebaikan beliau. Beliau tidak pernah pamrih dalam menolong siapapun itu, dan beliau pun tidak pernah memandang atau membeda-bedakan kasta siapapun itu. Ini mungkin pelajaran yang bagi saya itu yang sangat berarti. Cara pandang dan tindakan beliau yang begitu sangat mulia. Pernah waktu itu ekspedisi bareng bersama Kang Ferry tahun 2014 kalau nggak salah. Kita ke Rancabuaya, kita ngambil salah satu peninggalan teknologi waktu itu yang mungkin sekarang berubah menjadi bentuk batu lah. Kita pukul rombongan Kang Ferry beserta rekan-rekan yang lain berangkat udah jam 1 siang. Saya baru menerima kabar jam 6
sore. Saya coba ke sana, nyusul ke Ranca Buaya, nyampe di sana jam 8 malam. Terus kita langsung pulang waktu itu ke Buah Batu, ke Rakul untuk menyerahkan artefak tersebut. Di sana mungkin Mbab, ya saya bilang Mbab sudah tahu bagaimana kondisi saya, mungkin karena kelelahan atau keletihan, dan alhamdulillah ketika nyampe di Rakul semua sudah beres. Kita pulang sampai jam 9 pagi, jadi satu hari full jam 9 pagi. Tapi yang saya rasakan kebaikan dari Mbab, beliau memulihkan stamina tanpa saya minta. Ini yang membuat saya sangat berterima kasih, sampai sekarang masih teringat dan sampai sekarang masih terasa energi dan kasih sayang beliau. Dan saya pikir Mbab tidak memandang ke siapapun. Siapapun itu, siapapun orangnya, apabila mereka membutuhkan pertolongan, Mbab siap membantu mereka. Ini yang pelajaran yang harus saya tiru. Ini dedikasi dari seorang guru atau kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya, dan kasih sayang seorang bapak terhadap anak-anaknya. Dan mungkin yang lebih betul tadi kata Kang Deddy Misbah, kalau diutarakan satu persatu ini tidak akan ada habisnya, karena setiap orang memiliki kenangan, memiliki ikatan batin, ikatan emosional tersendiri bersama Mbab. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Mbab dapat kita lanjutkan, dapat kita teruskan perjuangan Mbab, dan kita baik muridnya, keluarganya, simpatannya, kita bisa bersatu menebar kebaikan yang telah diajarkan. Itu saja. Terima kasih. Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Dan karena saya rasa sudah larut malam ya, dan saya kira teman-teman juga yang dari tempat tinggal yang masih berduka di kediamannya Kang Diki, mungkin istirahat atau mungkin untuk menyiapkan hal yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman di sini untuk hadir di acara Petra Talks malam hari ini. Dari saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya turut berduka cita yang dalam, dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Kang Diki dan keluarga. Oleh karena itu, acara malam hari ini kita tutup dengan doa bersama lagi. Semoga segala yang Kang Diki berikan pada teman-teman semua dan pada semua orang bisa bermanfaat bagi semesta seperti harapan teman-teman semua. Amin. Mari kita berdoa sejenak sekali lagi. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya. Dan teman-teman Lantera dan mungkin yang dulu pernah ikut di Hikmatul Ikhman, semoga terus bersemangat ya, menebar kebaikan seperti yang Kang Diki cita-citakan dan pesankan kepada teman-teman semua. Terima kasih Teh Sandi, Kang Ferry, lalu Kang Abu Marlo, dan sudah semuanya. Terima kasih sudah berbagi cerita. Oke.